Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya menampilkan permainan catur yang sangat mengesankan yang dimainkan antara Stockfish pegang buah putih dengan Komodo Dragon di kejuaraan catur komputer. Di sini saya juga akan membagikan jebakan di Gambit Raja. Jadi pantau terus sampai akhir video. Memulai permainan dengan E4, dijawab Komodo dengan E5, F4, E makan F4, gajah C4, memberi kesempatan kepada menteri ke H4 skak, raja F1. Di sini ada jebakan jika gajah C5, D4, gajah mundur, kuda F3. Jika menteri ke G4 maka gajah makan F7. Tidak berani makan karena kuda ke E5 akan menggarpu menteri. Raja ke D8, H3, menteri G3, kuda C3, kuda C6 dan kuda E2 menjebak menteri hitam. Ternyata memainkan gajah C5 terlihat seperti langkah alami, tapi itu ada kesalahan logis sehingga hitam memulai serangan lebar dengan E5. Dimakan kuda ke F6, mengancam makan pion E4. Banyak pemain mungkin mempertimbangkan untuk menjalankan E5, maka kuda G4, menteri E1, kuda makan E2 skak, raja E2, menteri G4, raja D3, menteri makan G2 dan hitam menang. Stockfish tidak memainkan E5 tetapi melangkahkan kuda F3, menteri H6, D3, mengancam pion F4 sekaligus juga pion D3 ini untuk melindungi pion E4 dari kuda F6. Komodo menjawab dengan kuda H5 dengan ancaman kuda ke G3 mendapatkan benteng. Stockfish menjawab dengan kuda H4. Ini juga mengaktifkan diagonal menteri D1 H4. Komodo menjawab dengan menteri G5, kuda F5, C6. Stockfish menganjurkan langkah G6 dan kuda C6. Dan jawaban daripada Stockfish ini apa? Ya, G4. Jika Anda menjawabnya, Anda luar biasa. Menyerang kuda sekaligus juga akan memberi tekanan pada pion F4 nantinya, dan kuda kembali ke F6. Benteng G1 mengorbankan satu gajah penuh. Makan H4, menteri G6, H5, menteri G5 dan menteri F3 dengan ancaman makan gajah makan F4. Dilanjutkan dengan kuda ke G8 untuk memberi jalan kepada menteri hitam. Dan jelas lanjutan daripada putih, Stockfish, gajah makan F4, menteri ke F6, kuda C3. Kita lihat pada posisi sampai titik ini semua perwira putih sangat aktif kecuali benteng yang sebentar lagi juga aktif juga. Sedangkan perwira hitam hanya menterinya saja yang aktif. Itu sebuah harga dari pengorbanan gajah dari Stockfish.
Kita lanjutkan setelah kuda C3. Kita mengembangkan perwiranya dengan gajah ke C5 sekaligus mengancam benteng G1. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Stockfish dalam posisi seperti ini? Ya, kuda D5. Langkah luar biasa daripada Stockfish ya. Menteri makan B2, dan langkah ini juga luar biasa. Bisakah Anda menemukannya? Gajah D6. Ini langkah yang luar biasa. Kira-kira apa konsekuensinya daripada jika kita menjawabnya dengan gajah makan gajah? Jelas, kuda makan skak, raja D8, kemudian kuda makan F7 skak, raja E8, kuda D6 skak, raja D8, dan menteri F8 skakmat. Kembali ke posisi. Setelah gajah makan D6, Komodo menjawab dengan menteri makan benteng, pengorbanan satu perwira lagi. Raja E2, menteri B2. Menteri ini tetap dipertahankan di jalur A1 G7 sekaligus untuk menjaga pion G7 dari ancaman putih, yaitu kuda makan G7 dengan ancaman skak Atlantik. Jika hitam berani melanjutkan dengan menteri makan benteng G1, kira-kira apa yang dilakukan Stockfish? Ya, jelas kuda makan G7 skak, raja D8, dan gajah C7 skakmat. Untuk itu, Komodo tetap mempertahankan diagonal A1 G7 dengan menteri B2. Kita jeda sebentar. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Stockfish dalam posisi seperti ini? Stockfish menjawab dengan menteri ke D2. Komodo melanjutkan lagi gajah makan benteng G1. Kita lihat dua benteng dikorbankan dan satu gajah dikorbankan. Ini betul-betul langkah atau permain yang sangat luar biasa daripada Stockfish. Stockfish menjawab dengan E5 sesuai dengan rencana bahwa pion G7 harus ditutup dengan E5 agar supaya tidak terjaga oleh menteri B2 dengan ancaman yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian menjawab dengan gajah B7. Kuda makan skak, raja D8, menteri F7 dengan ancaman skakmat di E8. Jika untuk melindungi peta E8, kita menjalankan dengan kuda ke H6, apa yang akan dilakukan oleh Stockfish dalam kondisi seperti ini? Dapatkah Anda menemukan langkah yang luar biasa ini? Ya, kuda E6 skak, makan menteri C7 skak, raja E8, dan menteri E7 skakmat. Luar biasa permainan ini. Untuk itu, kita kembali. Komodo tidak menjalankan kuda H6, tetapi gajah E3 mengalihkan kuda ya, agar supaya
lebih leluasa hitam dalam melangkah. Terpaksa dimakan dengan kuda, makan E3. Kemudian melanjutkan dengan kuda ke E7 untuk membebaskan lajur benteng di baris ke-8 atau baris belakang. Stockfish menjalankan menteri ke F6 karena bagi dia makan kuda dengan gajah atau menteri tidak akan membawa keuntungan apapun bagi Stockfish. Kemudian menjawab dengan menteri makan A2, baru Stockfish menjalankan gajah makan kuda E7, raja C7, kuda G ke F5, mengancam menteri makan benteng H8. Pada posisi ini, jika Komodo menjalankan benteng E8, apa yang akan dilakukan oleh Stockfish? Dapatkah Anda menemukannya? Ya, gajah D8 skak, terpaksa makan, dan menteri ke D6 skak, raja C8, kuda E7 skak mat. Untuk itu, Komodo tidak menjalankan benteng ke E8, tetapi gajah ke F3 untuk memberi jalan pada rajanya. Sekarang Stockfish baru memakan benteng H8. Kemudian menjawab dengan menteri A5 skak, C3, kuda A6, mengancam menteri H8, menteri makan H7. Anda dapat melihat bahwa dengan menteri makan H7, Stockfish mendapatkan dua pion bebas yang terhubung, yaitu G4 dan H5. Kemudian menjawab dengan menteri A2 skak, tutup dengan kuda gajah makan G4, kuda F ke E3, gajah E6, dan menteri ke E4 mengancam benteng. Kemudian menjalankan benteng H8, H6. Di samping bertujuan untuk memajukan pionnya, ada ancaman jika kemudian menjawab dengan benteng makan H6, maka menteri ke A8 dengan ancaman gajah ke D8 skak mat. Untuk itu, kemudian menjawab dengan menteri ke B1, menteri H4 menjaga pion bebasnya, menteri G1, kuda D4, raja ke C8, kuda makan B5, menteri B1, kuda kembali lagi ke D4. Posisi raja putih betul-betul aman meskipun kelihatan terbuka. Skak, tutup dengan kuda B8, H7 dengan ancaman gajah F6. Di sini tentunya hitam sudah kalah, tetap kita lanjutkan. Hitam menjawab dengan gajah G8, makan jadi menteri, makan dengan menteri, dan menteri F4. Kemudian menjawab dengan kuda C6, gajah D6, menteri ke E6, menteri A4 dengan ancaman menteri A6 skak. Untuk itu kemudian menjawab dengan raja ke D8, D4 mengancam D5, benteng ke H4 mencegah D5.
Raja C1, Raja E8, Menteri A6 menghindar agar supaya D5 tetap bisa dijalankan. Kuda E7, Menteri makan A7 menghabiskan pion. Kuda C6, Menteri A8, kuda D8, dan gajah C7 ancam makan kuda, dijaga dengan Menteri E7, Raja ke B2, Menteri G5, dan kuda ke F5 mengancam benteng. Jika Menteri makan kuda, maka Menteri makan kuda dan mendapatkan benteng H4. Untuk itu kemudian menjawab dengan benteng H2. Kuda D6 skak, Raja F8, gajah makan kuda D8. Just di sini posisi hitam sudah tidak bisa dipertahankan. Tetap kita lanjutkan aja sampai terakhir. Benteng makan, Raja ke B3 menghindar, benteng makan C3 baru dimakan. Menteri C1, Raja B4, Menteri D2, Raja C5 skak tutup dengan kuda D6, Raja makan D6, Raja F7, gajah F6, Menteri ke F5, Menteri B7 skak, Raja G6, kuda E3 ancam Menteri F4, Menteri G7 skak, Raja 8 skak tutup dengan Menteri F5 skak tutup dengan Menteri, dan Menteri makan G5 skak mat. Ini adalah permainan yang sangat hebat dari Stockfish. Bagaimana dia melakukan pengorbanan 3 perwiranya, lalu merebutnya kembali dan mematikan raja lawannya. Saya berharap Anda sangat menikmati video saya ini dan mendapatkan manfaat yang terbaik. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.